Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan kelompok sistem kelistrikan cerdas, yaitu kelompok 3 dengan judul Optimasi Reduksi Inrush Current pada motor listrik. Sebelumnya ada 3 anggota kami, yaitu Frendi Wahyu, Afif Ikhwan, dan saya sendiri yaitu Muhammad Haji. Untuk yang pertama yaitu implementasi prediksi reduksi inrush current dengan metode neural network. Nah, di sini terdapat kode yang mana kode tersebut membangun sebuah neural network berdasarkan untuk memprediksi output arus berdasarkan arus listrik. Jaringan ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada input layer, 2 hidden layer, dan output layer. Input berupa data arus satu dimensi, lalu diproses melalui hidden layer dengan 10 neuron dan hidden layer kedua dengan 5 neuron. Keduanya menggunakan fungsi aktivasi untuk menjaga nilai output tetap positif pada output layer. Hasilnya dilewatkan ke fungsi aktivasi sigmoid yang telah dimodifikasi untuk membatasi output mendekati 2 ampere namun tidak melebihinya. Proses training dilakukan dengan menggunakan metode manual gradient descent, di mana bobot-bobot antar layer diperbarui berdasarkan perhitungan turunan dari loss function, yaitu mean square. Model dilatih selama 1000 epochs dengan pembaruan bobot di setiap iterasi untuk meminimalkan loss. Setelah training selesai, model diuji menggunakan data input yang sama. Hasil prediksinya dibandingkan dengan target dan performa model divisualisasikan melalui grafik. Neural network ini dirancang untuk mendemonstrasikan prinsip dasar feed-forward neural network sehingga menghasilkan yang sederhana tanpa menggunakan framework deep learning modern seperti TensorFlow atau PyTorch. Lalu di sini terdapat 2 buah outputan. Yang paling kiri itu ada datanya yang dapat dilihat dengan dalam bentuk grafik juga. Baik, selanjutnya merupakan implementasi prediksi reduksi inrush current menggunakan metode fuzzy. Di mana pada metode fuzzy ini kita menggunakan program utama yaitu terdapat pelatihan data, di mana data yang diinputkan adalah data arus, yakni 5, 6, 8, 7, dan 8 dalam bentuk ampere. Di mana output yang kita inginkan ini tidak eh, lebih dari 2 ampere, tapi nilainya mendekati dari 2, atau 1,8, 1,9, 1,99, 1,95, dan 1,98. Lalu menggunakan fungsi tersebut untuk memperoleh hasil dari metode fuzzy ini. Mungkin next slide. Nah, berikut ini merupakan hasil dari prediksi reduksi current menggunakan metode fuzzy, di mana arus yang didapat adalah yang pertama dengan input arus 5 ampere didapatkan prediksi fasinya itu 1,8 ampere dan seterusnya sampai input arus 8 ampere, maka prediksi fasinya didapat 1,99 ampere dengan grafik yang tertera pada gambar. Oke, untuk selanjutnya di sini ada implementasi prediksi reduksi inrush current metode ANFIS, yang dimana pada metode ANFIS ini terdapat sebuah program yang dimana program ini membangun dan melatih model ANFIS untuk memprediksi output arus berdasarkan input arus. Model ANFIS ini menggabungkan konsep logika fuzzy dan jaringan saraf. Logika fuzzy digunakan untuk membentuk aturan-aturan berbasis fungsi keanggotaan Gaussian, sedangkan jaringan saraf mengoptimasi parameter-parameter tersebut melalui proses pembelajaran.
Di awal program ini terdapat fungsi keanggotaan, center dan sigmas yang diinisialisasikan menggunakan metode Gamens clustering untuk menentukan pusat-pusat fuzzy rules. Proses forward pass menghitung firing string setiap aturan, normalisasinya, dan mengombinasikan output berdasarkan bobot linier yang dilatih. Fungsi backward pass menghitung error dan memperbarui parameter fungsi keanggotaan serta parameter linier menggunakan teknik gradient descent. Model dilatih selama 500 epoch untuk meminimalkan error antara output prediksi dan target. Setelah training model digunakan untuk melakukan prediksi pada data baru serta hasil divisualisasikan. Mungkin bisa di next. Ya, dengan pendekatan ini, Vanvis memungkinkan pembelajaran aturan fuzzy secara otomatis sehingga lebih adaptif terhadap data. Untuk data prediksi reduksi in class current metode Anvis sebagai berikut. Untuk yang sebelah kiri merupakan datanya, sedangkan sebelah kanan merupakan grafik dari data sebelah kiri. Mungkin cukup. Selanjutnya di sini ada kode program yang bisa diakses. Mungkin cukup dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.